Inilah 5 manfaat menulis novel di platform online. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang itu semakin musim platform menulis online. Muncul platform baru yang kalau menurut aku menjadi kesempatan juga bagi penulis gitu. Kenapa menjadi kesempatan bagi penulis? Akan aku bahas kali ini. Tapi pastikan kamu sudah subscribe dulu dan juga nyalakan notifikasinya. Manfaat pertama ketika kita menulis di platform online adalah menambah jam terbang. Manfaat pertama ketika kita menulis di platform online adalah menambah jam terbang. Ketika kita menulis atau melakukan skill apapun, semakin sering dilakukan, pasti kita itu akan semakin lancar gitu dalam prosesnya. Bener nggak sih? Bener banget. Dulu aku masih inget tahun 2014 pertama kali nulis cerpen itu kayak gimana gitu bahasanya. Tapi lama-kelamaan kita jadi lebih tahu, oh gue ternyata dulu itu kayak gini, tulisan gue itu kayak jelek banget, atau misalkan kalau dibaca itu jadi nggak jelas gitu, nggak ada tujuannya atau apa. Jadi kita tahu. Begitupun dengan menulis di platform. Ketika kita semakin menulis banyak di platform, kita jadi ada jam terbangnya. Kita tahu, oh oke, ternyata ini nih yang disukai pembaca. Oh ternyata gue salah nih nulis kayak gini. Itu pasti akan nambah gitu. Oh ternyata naskah gue yang pertama itu kayak gini nih gitu. Ini yang menurut aku sangat positif buat penulis gitu loh. Yang kedua, tentu saja kita memiliki penggemar baru gitu. Dalam artian penggemar di sini itu adalah pembaca cerita-cerita kita. Jadi banyak orang yang memulai karir kepenulisan mereka itu dari platform menulis juga gitu. Salah satunya dari Wattpad gitu. Banyak penulis terkenal saat ini yang awalnya memang mengumpulkan penggemar di Wattpad gitu. Bukan semata-mata mengumpulkan gitu, ayo ke sini, nggak gitu juga. Tapi memang si penulis ini menyediakan tulisan mereka, kemudian menyajikan semenarik mungkin, dan para pembaca pun datang secara tiba-tiba. Nah ini sebenarnya nyambung dengan poin nomor 1, dimana ketika kita semakin konsisten, kemudian jam terbang semakin tinggi, kita jadi tahu strategi untuk mengikat para pembaca kita gitu, dan akhirnya mereka dapat membaca banyak gitu. Ketika sudah memiliki penggemar, tentu saja mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan atensi lagi. Kita menulis naskah baru, ada yang baca karena memang udah ada pembaca sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut aku positif banget ketimbang kita kalau misalkan kita nggak nulis di platform. Kalau misalkan kita mengendapkan naskah di laptop. Tapi sih sebenarnya ini hanya pilihan ya, pilihan penulis. Ada yang memang suka nulis di platform, ada yang juga enggak. Tapi kalau menurut aku, kalau ada tempatnya, ada wadahnya, kenapa enggak? Hal ketiga, dengan adanya platform kita akan belajar konsisten menulis. Ya, ini sangat-sangat relate menurut aku ya, karena gini, di platform itu kita nggak bisa ogah-ogahan update sebulan sekali, seminggu sekali itu maksimal ya. Kadang-kadang ada orang yang seminggu 3 kali, bahkan setiap hari, demi memenuhi keinginan si pembaca gitu. Karena biasanya ketika kita nggak nulis-nulis, pembaca itu pada kabur. Di sini secara otomatis kita memang diajari untuk konsisten dalam proses kepenulisan. Kita nggak bisa ogah-ogahan, kita harus disiplin nulis tiap hari update gitu, atau minimal seminggu 2 kali lah gitu loh. Dan itu membuat kayak karya kita semakin berkembang, kemudian pembaca juga makin banyak, kita juga makin disiplin dalam proses kepenulisan kita gitu. Dengan begitu, kita akan mendapatkan berbagai manfaat atau berbagai kesempatan ketika konsisten menulis di platform gitu loh. Apalagi seiring dengan itu, kita akan mendapatkan banyak pembaca dan juga banyak pengikut gitu. Dari sana biasanya akan muncul kesempatan-kesempatan, di antaranya naskah kita ditawari untuk diterbitkan misalkan, atau kita dapat penghasilan dari platform. Nah, ini nih manfaat yang keempat, yaitu mendapatkan penghasilan dari platform menulis. Mungkin nggak semua platform bisa dimonetisasi, tapi sejauh ini lebih banyak platform yang dimonetisasi. Kayak misalkan ada Novelme, ada Noveltoon, ada Dreamy, terusan KBM aplikasi Storyal, Cabaca, apalagi Wattpad. Sekarang Wattpad juga ada naskah monetisasi, kemudian Kuiku juga. Nah, itu adalah wadah-wadah yang bisa membuat kita selain produktif nulis, tentu saja kita akan mendapatkan penghasilan. Tapi tentu saja penghasilan ini disimpan di paling akhir kalau menurut aku ya, karena
kita itu harus mengikuti proses dari awal tadi, dari mulai konsisten dulu, nulis tiap hari, baru nanti akan ada pembaca datang. Setelah kita setelah kita mengumpulkan banyak pembaca, setelah otomatis kita bisa dengan gampang untuk nge-share cerita kita, kemudian dimonetisasi gitu. Karena misalkan pembaca itu biasanya akan setia ke kita gitu. Meskipun bisa jadi nanti mereka harus mengeluarkan uang untuk membacanya. Manfaat yang kelima, kita bisa mengetahui target pembaca. Oke. Jadi ketika kita upload tulisan kita ke platform, kita bisa tahu oh pembaca jenis apa yang akan membaca cerita gua gitu. Kita bisa aja nih dalam satu platform kita nulis berbagai genre dan kamu bisa melihat oh ternyata genre ini yang paling banyak di sini. Ya udah kamu nulis genre yang paling banyak itu gitu. Bisa jadi kayak gitu kan, karena memang tujuannya kan supaya banyak dibaca juga gitu. Dan dengan seperti itu kita jadi tahu target kita siapa, kita juga jadi tahu oh di sini ramenya tema seperti apa gitu. Dan setiap platform itu beda-beda teman-teman, jadi kita memang harus riset sendiri-sendiri untuk tahu oh ternyata ini loh gitu naskah yang cocok di platform ini. Ketika kamu update di platform misalkan Novelme, belum tentu cocok di platform lainnya dan sebaliknya gitu. Jadi memang ketika kita menulis di platform, kita itu jadi banyak tahu tentang target pembaca, terutama target pembaca genre yang kita tulis gitu. Nah teman-teman, itulah manfaat yang bisa aku sebutkan ketika kita menulis di platform. Sebenarnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing, tidak semua orang suka nulis di platform, tapi kalau menurut aku kita bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada ini untuk mendapatkan manfaat yang telah aku sebutkan tadi. So itu saja, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir dan salam literasi.